Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, salam sehat. Ketemu kembali. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kekuatan reduktor dan oksidator dalam eh, persamaan reaksi redoks. Jadi nanti kalian Ibu harapkan bisa menentukan mana yang menjadi reduktor dan mana yang menjadi oksidator berdasarkan bilangan-bilangan oksidasi yang dimiliki oleh unsur-unsur tersebut. Nah, reduktor dan oksidator di sini kenapa harus berhubungan dengan bilangan oksidasi? Karena bilangan oksidasi dari suatu unsur itu bisa berbagai macam. Bisa kalian perhatikan pada tabel, ya. Kalian perhatikan dalam tabel bahwa seperti contohnya, ya, contohnya pada hidrogen. Hidrogen itu kan sebagian besar dalam senyawa bilangan oksidasinya adalah +1. Tetapi ternyata hidrogen bisa memiliki bilangan oksidasi -1. Seperti pada contoh kemarin, misalnya di mana bilangan oksidasi hidrogen sama dengan +1 dan sama dengan -1. Kita coba lihat. Contohnya H2O. H2O di sini bilangan oksidasi O adalah -2. Maka bilangan oksidasi hidrogen masing-masing adalah +1. Maka ini yang kita peroleh. Bagaimana misalnya pada NaH? Na ini kan golongan 1, maka dia cenderung bermuatan positif. Maka yang kita tentukan adalah bilangan oksidasi Na-nya dulu. Maka bilangan oksidasi H adalah -1. Jadi bilangan oksidasi itu adalah sumbangan muatan yang diberikan oleh suatu atom unsur kepada molekul atau senyawa yang dibentuknya. Demikian juga misalnya nanti kalau kalian perhatikan di sini bahwa ada beberapa unsur dari golongan utama itu yang memiliki bilangan oksidasi yang bervariasi. Ya, di sini Ibu akan memberikan contoh bilangan oksidasi pada 1A, 2A, dan 3A itu cenderung hanya satu bilangan oksidasi. Makanya biasanya golongan 1A atau 2A itu dalam persamaan redoks itu jarang mengalami perubahan bilangan oksidasi kecuali berasal dari unsur bebasnya. Tetapi pada mulai golongan 4A itu dia bisa memiliki bilangan oksidasi tertinggi +4 dan terendahnya adalah -4. Demikian juga pada golongan 5A, bilangan oksidasi tertinggi yang bisa dicapai adalah +5 dan terendahnya adalah -2. Contohnya kemarin, ya, kita lihat misalnya HNO3. Maka biloks O-nya di sini adalah -6, ini +1, maka dia adalah +5. Bagaimana yang terendah misalnya pada N2O5. Maka kalian perhatikan, maaf ini bukan N2O5. Kita cek. Pada NO2 ya, kita coba berapa biloks N pada NO2. Ini adalah -4. Sekali lagi Ibu ulang. Ini adalah -4, maka ini adalah +4. Jadi kalian perhatikan bahwa N bisa memiliki biloks yang berbeda kalau senyawa yang dibentuknya berbeda. Nah, dengan demikian kalian akan dapat melihat bahwa dalam satu golongan ini nanti dia bisa berbagai macam bilangan oksidasinya. Oke. Jadi sekarang kalau kalian perhatikan, kalau kita membuat grafik, ya, bilangan oksidasi yang bermacam-macam tadi,
ya. Katakanlah di sini kita coba ada bilangan oksidasi yang 0, ya kan? Kalau grafik ini kartesius, maka ini misalnya adalah plus 1, ini plus 2, ini plus 3. Nanti misalnya di atas lagi menjadi, kita sambung dulu ya. Kita sambung. Ini ada plus 4, plus 5, karena di sana ada plus 7 biar kita sampai di plus 6 dan plus 7. Kemudian negatifnya bisa min 1, min 2, min 3, dan min 4. Ini adalah yang terendah. Sehingga dengan melihat berapa bilox maksimal dan bilox minimal dari setiap unsur, kita akan melihat kecenderungan semakin dia mudah membentuk ion positif, maka dia semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Ya, jadi semakin dia biloxnya itu semakin besar, maka unsur-unsur itu cenderung untuk berubah menjadi ion positif atau reaksinya semakin besar, itu adalah oksidasi. Ya. Jadi ini akan semakin mudah maaf, Ibu menulis. Semakin ke atas, salah ya. Dari bawah ke atas ini, maka mereka cenderung untuk melakukan reaksi oksidasi dan semakin besar reduktornya, daya reduktornya semakin besar. Sementara kalau dia ke bawah, ya, ke bawah, ini dia dari bilangan oksidasi yang lebih besar menjadi lebih kecil, maka ini dia mengalami reaksi reduksi dan menjadi oksidator. Dengan kata lain, kekuatan reduktor itu menjadi semakin besar jika perubahan bilangannya semakin besar. Dan reduksi akan terjadi jika dia mengalami perubahan bilangannya menurun, dan oksidatornya semakin kuat jika perbedaannya atau penurunan bilangan oksidasinya semakin besar juga atau semakin. Nah, dengan melihat ini, coba kalian perhatikan pada tabel bahwa dalam satu golongan itu biasanya kan semakin mudah ya melepas elektron, maka semakin mudah dia untuk menjadi ion bermuatan positif atau bilangan oksidasinya cenderung naik. Maka dalam satu golongan ini, kalian masih ingat di kelas 10, bahwa unsur-unsur yang berada dalam satu golongan itu dia mudah melepas elektron sehingga lebih mudah, Ibu tulis. Sehingga dia menjadi reduktor yang semakin kuat. Ya. Dari mana? Dari bilangan dalam satu golongan ya, dari atas ke bawah. Sementara dalam satu periode itu semakin ke kanan lebih mudah untuk menerima. Dan akan berfungsi sebagai oksidator yang lebih kuat. Jadi perhatikan kalau dalam satu periode misalnya antara B dengan C, mana yang lebih besar kekuatan oksidatornya? Maka di sini C akan lebih mudah mengalami reaksi reduksi, sementara
B akan lebih mudah mengalami oksidasi. Sehingga nanti pada satu saat jika B bertemu dengan C atau boron ketemu karbon, maka B boron harus mengalami oksidasi karena dia cenderung berubah menjadi reduktor. Sementara atom C itu adalah oksidatornya. Nah, sekarang misalnya artinya nanti C bisa mengoksidasi B dan B bisa mengoksidasi C. Bagaimana dengan satu golongan? Katakanlah misalnya N dengan P. Maka N ini akan lebih mudah mengalami reaksi reduksi dibandingkan P. Maka P yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, dengan kata lain di sini bahwa N akan cenderung menjadi oksidator, sementara P akan menjadi reduktor. Dengan demikian nanti kalian bisa memperhatikan dalam suatu reaksi redoks itu siapa yang berfungsi sebagai oksidasi dan siapa yang berfungsi mengalami reaksi reduksi. Dengan demikian reaksi redoks itu dapat berjalan dengan sempurna atau tidak dapat berjalan sama sekali. Ya, kalian tinggal perhatikan ini bahwa kata kuncinya adalah semakin bilangan positif atau biloxnya itu semakin besar, dia cenderung mengalami oksidasi, dan bilox yang semakin kecil dia akan mengalami reaksi reduksi. Ibu rasa sampai di sini semoga kalian paham dengan apa yang kita bahas hari ini. Sekian, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.